dalam keadaan sama seperti awal mula. Yaitu yang disebut dengan jiwa mutmainah, jiwa yang tenang, jiwa yang sudah terbebas daripada belenggu-belenggu dosa dan kesalahan. Jadi kalau kata Allah, hadza shiratun alayya mustaqim. Itulah jalan yang lurus menuju kepadaku. Saudara sekalian yang saya cintai dimanapun berada, salam untuk semuanya. Sampurasun, rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah kita berjumpa lagi. Alhamdulillah kita bersyukur bahwa kita semua selalu berada di dalam kasih sayang Allah. Bahwa kita semua selalu berada di dalam kasih sayang Tuhan. Selanjutnya untuk tema kita, untuk obrolan kita sekarang ini adalah kita akan membahas rute perjalanan di dalam menggapai kesadaran yang murni. Tentunya di dalam menggapai, di dalam mencapai segala sesuatu tujuan, tentunya memerlukan jalan yang harus ditempuh, memerlukan perjuangan. Nah, begitu juga di dalam kita menggapai kepada kesadaran yang murni, kepada kemarifatan. Ada jalan yang harus kita tempuh. Ada beberapa pos yang harus kita lalui, yang harus kita singgahi, yang harus kita lalui. Nah, kita sekarang masih berbicara evolusi kesadaran, masih berbicara perjalanan menggapai kepada kemarifatan. Nah, rutenya, perjalanannya seperti apa? Pos-pos yang harus kita lalui ada berapa, seperti apa? Kita lihat peristiwa awal mula kita. Pada waktu dulu, Allah atau Tuhan ketika menciptakan, ketika menjadikan kita ruh atau para ruh di sana dulu. Nah, selanjutnya kita diambil kesaksiannya atau diambil syahadatnya. Nah, Tuhan berfirman, Allah berfirman, alastu birabbikum, bukankah aku ini adalah Rob kalian semua? Nah, para ruh, nah kita semua menjawab, qalu bala sahidana, betul engkau adalah Rob kami semua. Nah, kita dulu menjawab, kita dulu mengakui, bukan menjawab. Nah, kita mengakui, kita bersaksi, kita bersyahadat kepada Allah. Nah, kita bersyahadat, kita mengakui bahwa Allah sebagai Rob, itu artinya kita sadar. Nah, memang kita di situ adalah ruh. Nah, ruh itu adalah kesadaran. Ruh itu adalah energi. Nah, ruh itu adalah jati diri kita. Nah, itu adalah cerita singkat peristiwa awal mula kita semua. Kemudian atau selanjutnya kita diturunkan ke alam dunia ini berkendara badan fisik. Nah, disinilah kita di alam dunia ini kita berjuang untuk kembali ke awal mula kita. Jadi harus sama, awal dan akhir harus sama. Nah, dulu kita ruh terbebas daripada belenggu-belenggu dosa dan kesalahan, terbebas daripada belenggu-belenggu nafsu yang tidak baik. Nanti pun kita pulang ke awal mula harus sama seperti awal, harus terbebas daripada belenggu dosa dan kesalahan, harus terbebas daripada belenggu nafsu yang tidak baik. Nah, kita diturunkan ke alam dunia ini menjadilah dua kesadaran, yaitu kesadaran rasa yang berkedudukan atau berpusat pada hati
dan kesadaran pikiran yang berkedudukan atau yang berpusat pada otak. Nah, karena ada kesadaran pikiran, nah kita menggunakan pikiran jadi seolah-olah kita lupa dengan kejadian awal mula kita dulu. Yaitu bahwa kita sudah bersahadat, sudah bersaksi kepada Allah. Nah, disinilah kita di alam dunia ini kita berjuang kembali. Jadi rute atau perjalanannya di alam dunia ini seperti apa, seperti bagaimana. Karena kita ini ada kesadaran pikiran yang berkedudukan pada otak atau berpusat pada otak. Nah, sedangkan otak itu hakikat daripada tubuh fisik kita. Nah, seluruh organ tubuh, seluruh saraf yang berpusat kepada otak. Atau seluruh organ tubuh, seluruh saraf itu adalah perpanjangan daripada otak. Nah, karena itu kita di alam dunia ini diingatkan kembali kepada peristiwa awal mula. Karena seolah-olah kita sudah lupa. Nah, maka kita diambil sahadatnya kembali, diingatkan kembali bersahadat di alam dunia ini. Nah, itu adalah pos yang pertama, rute perjalanan yang pertama. Nah, seperti itu. Nah, setelah kita bersahadat atau bersaksi, nah kita berjalan memasuki kepada pos yang kedua, adalah sholat. Nah, sholat itu di dalamnya adalah hablun, artinya hubungan. Ada hablum minallah, ada hablum minanas, termasuk hablum minal alam. Jadi hubungan vertikal, hubungan horizontal. Ada hubungan kepada Allah, ada hubungan terhadap sesama makhluk, sesama manusia, dan terhadap alam. Itu adalah pos yang kedua. Nah, hubungan secara vertikal, hablum minallah adalah terkoneksinya kita, selalu terhubungnya kita dengan Allah. Nah, secara pelaksanaannya adalah terhubungnya napas kita selalu terhubung kepada Allah. Nah, secara horizontalnya hubungan sesama makhluk dan terhadap alam adalah kita saling memberikan kebaikan, saling memberikan manfaat terhadap sesama manusia khususnya dan terhadap alam. Jadi hubungan dengan makhluk, dengan alam, nah hakikatnya kepada Allah juga. Nah, itu adalah pos yang kedua. Di dalam pos yang kedua, nah kita kalau sudah mampu berhubungan kepada Allah, berhubungan kepada makhluk, nah berarti kita sudah sadar, sudah ada kesadaran. Nah, selanjutnya kita akan berjalan memasuki kepada pos yang ketiga, yaitu adalah zakat. Az-zaka yang artinya membersihkan. Apa yang harus kita bersihkan adalah harta benda kita dan diri kita. Kalau di dalam hukum syariat, kita berzakat, membersihkan harta benda kita, ada hukumnya, ada prosentasenya. Itu adalah dalam rangka kita saling memberikan kebaikan terhadap sesama makhluk. Nah, akan tetapi kita untuk memberikan kebaikan, untuk memberikan manfaat terhadap sesama makhluk, nah sesungguhnya sebesar-besarnya kemampuan kita, sesuai dengan kemampuan kita, kesanggupan kita. Nah, itu adalah pos yang ketiga. Nah, selanjutnya kita akan berjalan menuju kepada pos yang keempat, yaitu shaum atau puasa. Jadi shaum itu artinya menahan. Apa yang harus kita tahan? Yang harus kita tahan adalah diri kita untuk tidak mengikuti nafsu yang tidak baik. Nah, itulah hakikatnya shaum atau hakikatnya puasa. Jadi berapa lama kita harus berpuasa, harus menahan.
Untuk menahan diri untuk tidak mengikuti nafsu yang tidak baik adalah seumur hidup kita, selama napas masih ada di badan. Kalau kita sudah mampu berpuasa, sudah mampu menahan diri untuk tidak mengikuti nafsu yang tidak baik, nah itu berarti kita sudah semakin sadar, sudah semakin terbebas daripada belenggu-belenggu dosa dan kesalahan. Sudah terbebas daripada belenggu-belenggu nafsu yang tidak baik. Apabila kita sudah mampu berpuasa, sudah mampu saum, sudah mampu menahan diri untuk tidak mengikuti nafsu yang tidak baik. Nah, selanjutnya kita memenuhi syarat untuk memasuki kepada pos yang kelima, pos yang selanjutnya, yaitu al-hajj atau berhaji. Berhaji itu adalah kita bertamu atau berkumpul dengan Allah, dengan Tuhan di Baitullah atau di rumah Allah. Nah, di mana kita berkumpul dengan Allah, dengan Tuhan, untuk menggapai kepada kesadaran yang sesungguhnya atau kesadaran murni, kesadaran aku. Adalah di rumah Allah, di Baitullah yang ada pada dada kita. Jadi nanti kita berkumpul di sana. Kalau secara syariatnya, nah kita berhaji atau berkumpul dengan Allah, bertamu kepada Allah adalah di Baitullah atau di Ka'bah. Ini secara hakikatnya pada dada kita. Nah, kita akan berkumpul dengan Allah di sana. Nah, karena itu untuk berkumpul dengan Allah tadi harus berpuasa. Artinya kita harus mengorbankan terlebih dahulu. Harus memotong nafsu-nafsu yang tidak baik, nafsu-nafsu kebinatangan, nafsu-nafsu setan iblis. Makanya di dalam berhaji ada ritual berkurban, yaitu artinya hakikatnya kita harus memotong, harus menyembelih sifat-sifat kebinatangan untuk selamanya. Kenapa? Karena berkumpul dengan Allah itu adalah kita berkumpul dengan zat yang maha suci, zat yang tidak ada noda, tidak ada dosa sedikit pun, suci bersih di dalam segala sesuatunya. Nah, itu adalah 5 pos perjalanan yang harus kita lalui, yang harus kita singgahi di dalam menggapai kepada kesadaran yang murni, kepada kemakrifatan. Nah, kalau kita sudah mampu berhaji, berkumpul dengan Allah di Baitullah, di dalam dada kita, semakin dalam di situ kita merasakan, menyaksikan, dan mengalami di situ. Di situ kita akan menemukan kesadaran yang sesungguhnya. Dan apabila kita sudah habis masa kita di alam dunia ini atau ajal kita, pulang adalah ke awal mula kita dalam keadaan sama seperti awal mula. Yaitu yang disebut dengan jiwa mutmainah, jiwa yang tenang, jiwa yang sudah terbebas daripada belenggu-belenggu dosa dan kesalahan, jiwa yang sudah terbebas daripada belenggu-belenggu nafsu yang tidak baik, nafsu kebinatangan, nafsu setan iblis. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabbmu, kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi, dan masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, dan masuklah ke dalam surgaku. Nah, seperti itu perjalanannya atau rute perjalanan dan pos-pos yang harus kita lalui di dalam menggapai kesadaran yang murni. Nah, itu adalah yang dijalankan, yang diajarkan juga oleh Nabi, oleh Rasul. Jadi kalau kata Allah, hadza shiratun alayya mustaqim. Itulah jalan yang lurus menuju kepadaku. Demikianlah untuk
bahasan kita sekarang ini. Apabila ada kekeliruan, apabila ada salah kata mohon dimaklumi. Semoga saja obrolan ini ada manfaatnya dan insya Allah kita berjumpa di dalam obrolan yang selanjutnya. Dan salam untuk kita semua.